Ya, tapi saya katakan tadi Pak Bambang, bahwa memang ini harus ada yang lebih tua untuk menyelesaikan kalau secara kebersamaan. Tapi kalau lewat pengadilan, ya saya udah beberapa kali masuk ke pengadilan ini Pak Bambang. Jadi Ya. kalau gugatan itu, ya saya rasa tidak ada yang menang itu ya. Ya. Dan saya ingat dulu ketika saya diberikan surat pemberhentian itu, ketika kami membuat penjelasan, mengajukan keberatan, itu dikatakan oleh pengurus pusat bahwa ini masalah organisasi. Ya, saya sebenarnya pada waktu itu bisa aja mengajukan gugatan, tapi saya nggak mau ribut lah. Ya. Nggak mau saya PWI Ya. ini ya sibuk dengan urusan-urusan seperti ini saja. Ya. Tapi kalau Ya. saya memang dengar bahwa Said mengajukan Ya. gugatan, ya. 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 Ya, jadi kalau mengajukan gugatan ini kan panjang, Pak Bambang. Kecuali pidana Ya. 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 Kalau perdata itu Ya. bisa 10 tahun, Pak Bambang. Saya sudah mengalami itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, membangun motivasi, dan memberi edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memberikan informasi, menjernihkan, dan mencari solusi untuk masalah yang sedang terjadi di organisasi PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Insinyur Basril Basar MM, seorang wartawan senior yang pernah menjadi Ketua PWI Provinsi Sumatera Barat. Apa kabar Pak Basril? Kabar baik, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, mungkin pertama bisa Pak Basril memberi latar belakang atau informasi tentang Pak Basril yang pernah menjadi wartawan cukup lama, pernah menjadi ketua PWI sehingga audiens mengerti siapa Pak Basril. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Bambang, saya kalau lengkapnya Dr. Insinyur Basril Basar MM, Ya. sudah menjadi wartawan semenjak tahun 1982 di Ya. Harian Singgalang di Padang, dan saya diangkat menjadi karyawan itu pada tahun 1984. Itu sudah menjadi wartawan Ya. tetap. Kemudian dalam perjalanannya kita bergabung dengan PWI sebagai wadah organisasi kewartawanan, dan kita sudah terdaftar, dan saya sudah menjadi anggota PWI itu semenjak 84 itu sudah menjadi anggota PWI dan ikut Perwanas kedua waktu di Ujung Pandang. Jadi sudah cukup lama. Kemudian setelah itu saya bergabung dengan Harian Merdeka Jakarta sebagai koresponden di Sumatera Barat dan daerah sekitarnya. Kemudian seiring dengan kemajuan teknologi, kemajuan digital, media, kemudian ya beberapa wartawan daerah tidak lagi aktif gitu ya di media-media nasional. Kemudian saya mendirikan koran Padang namanya, Padang Pos. Semenjak era reformasi, waktu itu kan sangat mudah Pak Bambang. Kita hanya mengurus akta badan hukum, kemudian kita daftarkan ke Kementerian Penerangan pada waktu itu, dan segera keluar. Saya bersama Ketua Umum PWI Sumatera Barat pada waktu itu, Pak Masri Marjan. Saya waktu itu adalah sebagai sekretaris. Jadi ketika kongres di Semarang, ketika Pak Bambang jadi sekjen,
Saya sudah ikut itu Iya. Iya, dalam iya, Kongres iya. PWI di Iya. Semarang. Terpilihnya Pak 98. Arman Azam, ya, Iya. dan Pak Bambang Iya. sebagai sekjen waktu itu. Saya masih ingat itu. Iya. Iya, Ya, iya, iya. waktu itu kan bertarung Pak Parni Hadi dengan Pak Iya, Tarman betul. Azam. Ya, Iya, iya. saya masih ingat Pak Rosian Anwar marah-marah kepada kita pada waktu itu. Ya, karena beliau Iya. kan, ya seperti kita ketahui mungkin lebih memilih Pak Parni Hadi pada waktu itu ya. Kita Iya. akan juga ada Iya. sepupu kita, Iya. Pak Isanwar waktu itu di pos kota Iya. yang mendatangi Iya. kita, memberikan pandangan, sehingga Pak Masim Marjan dari itu Iya. memang memilih Pak Tarman Azam. Itu dinamika Iya, pada iya. tahun, ya itu habis 98, reformasi 98. 98. Iya. Saya sudah ikut itu. Iya. Kemudian Iya. pada kongres di Aceh, Iya. ketika terpilihnya Pak Tarman Azam untuk kedua kalinya, saya Iya. waktu itu mengkonsolidasikan Pak Bambang dukungan Iya. dari Sumatera gitu ya. Saya ditugaskan Iya. memberikan dukungan di Sumatera untuk Pak Iya. Margiono waktu itu. Iya. 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 Nah, kalau yang kedua Pak Tarman Azam kan di Palangkaraya. Periode Palangkaraya, betul. ya. Iya, Pada iya. waktu itu kan Iya. aklamasi ya. Pak Tarman Iya, Azam terpilih betul. kembali, kemudian Iya. suksesi Iya. kedua itu ketika Pak Margiono terpilih di Kongres Iya. Aceh. Dan saya Iya. juga ikut, saya pimpinan sidang pada waktu itu, Pak Bambang, Iya. bersama Pak Iya, Tribuana iya, iya. pada waktu itu. Iya. Kemudian juga berlanjut Iya. di Banjarmasin ketika Pak Margiono dipilih kembali untuk periode kedua. Saya juga sudah menjadi Iya. ketua PWI itu, sudah periode kedua. Iya. Jadi cukup Iya. panjang Pak Bambang. Habis periode kedua, Iya. saya terpilih lagi menjadi ketua Dewan Kehormatan. Jadi kalau Iya. untuk daerah Sumatera Barat ini saya sudah lengkap nih, mulai dari ketua seksi, sekretaris, Iya. ketua PWI, dia Iya. periode, kemudian juga ketua Dewan Iya. Kehormatan. Ya, udah cukup lah itu Baik. ya Pak Bambang Iya. sebagai seorang Baik. Iya. jurnalis. Ya. Ya, baik. Pak Basril, akhir-akhir ini tentu sebagai warga PWI kita semua prihatin atas apa ya namanya kemelut, ada yang mengatakan badai, ada yang mengatakan kontroversi apa yang terjadi di PWI pusat saat ini. Nah, sebenarnya kalau sampai seperti senior seperti Pak Basril itu apa yang diketahui atau apa informasi yang sampai mengenai masalah yang ada di PWI ini? Ya, pertama dengan era digital sekarang kan begitu cepat Pak Bambang. Ya, Informasi ya, itu hari ini, detik ini ya, juga bisa sampai ke seluruh daerah ya. Nah, kita ya, juga mendapatkan informasi seperti Pak Bambang katakan tadi, ada badai ya. ya. Memang riak-riaknya sudah lama juga ada badai ini kan. Namun kemarin ini Ya. memang itu sangat luar biasa. Saya semenjak menjadi anggota PWI, inilah badai yang sangat luar Ya. biasa di Oh. organisasi PWI. Ya, ketika reformasi, ya mungkin badainya Ya, dari luar ya Pak Bambang. Tapi ya, sekarang ya, ya, badai ya, di dalam. Ya, kalau zaman ya, reformasi kan ya, ada pihak-pihak ya, yang di luar PWI yang menginginkan ya, PWI itu dibubarkan pada waktu itu. Saya masih ingat. ya, Tapi kalau sekarang betul. kan Ah, internal ya. ah, Internal ya ya, seperti kita ketahui ada konflik lah gitu ya antara ya, Dewan Kehormatan dan juga pengurus pusat. ya, Jadi ya, kalau menurut saya itu kan sangat memprihatinkan ya Pak Bambang. ya, Walaupun ya, ya saya sekarang udah di luar PWI ya, tapi ya, sebagai begitu lama saya menjadi anggota PWI ya, ya, semenjak ya hampir 40 tahun lebih, itu darah ya, PWI itu masih terus mengalir di dalam diri kita. ya, Jadi kita sangat prihatin dengan ya, adanya kemelut yang terjadi di PWI saat ini. ya, Apalagi ya, ini sudah menjalar ke daerah ya. Kemarin ya, kita juga mengikuti di WA Group terjadi demonstrasi ya, kawan-kawan di Jawa Barat ya. Dan itu ya, adalah bentuk keprihatinan yang mesti kita sikapi ya. Tidak bisa kita biarkan seperti itu ya, saja. Mbak ya. Bambang.
Ya. Nah, mungkin sebagai senior Pak Basir punya apa ya? Punya wawasan atau punya kearifan lah, bagaimana menyiasati ini jangan sampai ya pasti ada dampak, tapi jangan terlalu besar, jangan mengorbankan kehormatan dan kepentingan teman-teman di daerah lah, misalnya kehormatan PWI, dan ini kan anggotanya besar sekali PWI. Ya, ya, ya. Ya, jadi saya dapat informasi kemarin ya, anggota PWI yang sudah ikut uji kompetensi itu sudah 19.000 ya, begitu banyak ya. Ya, Saya rasa ya, mungkin masih banyak yang belum gitu ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa memang anggota PWI itu jumlah sangat luar biasa. Kemudian saya sebagai orang ya yang cukup lama ya di PWI itu, saya melihat kemelut sekarang ini ya, tentu ada dua saya lihat Pak Bambang, dua sisi. ya, Sisi pertama ya secara aturan, kemudian ya, sisi kedua ya kita ya kebersamaan saya lihat ya. ya. Jadi kalau sisi kebersamaan itu saya melihat karena sekarang udah sama besar Pak Bambang sekarang ya. Tidak ada ya orang tua di PWI itu nggak ada lagi gitu ya. Ada yang tua tapi tidak ya tidak terlalu didengarkan lah suaranya itu ya. Ya, Kalau ya, dulu saya ingat ada Pak Rosian Anwar ya, jadi ya, panutan, ada Pak Yakub ya, Utama ya. Kemudian ya, juga ya. di Suara Karya dulu ada Pak Samsul Bari, ada Pak Sofyan Lubis Ah, ya. ya. Kalau Pak Bambang kan ingat tuh Pak Samsul Bari kan? Karena Pak Bambang kan di Oh, Suara iya Karya kan. dulu. Iya, saya menggantikan beliau. Iya, dan beliau kan juga Dewan Kehormatan dulu. Ya kan, Iya, ada iya. Pak RH Siregar ada dulu ya yang Nah, tua. iya, Kemudian generasi iya, berikutnya ada Pak Tarman Azam, ada Pak Nuh iya, Hatumena, ya, iya, ada iya, iya, eh, ya Pak apa namanya yang dari RRI, ya termasuk iya, yang seringlah memberikan pandangan-pandangan itu ya kepada iya, pengurus harian. Sehingga pada iya. waktu itu ya apalagi ini zaman reformasi kan badainya cukup besar Pak Bambang, ya. Ah, Potensi untuk betul. memecah, untuk membubarkan PWI itu sangat Iya, sangat kuat gitu. Kalau kita bandingkan dengan iya, sekarang. iya, Kalau sekarang ini kan yang bertikai kita di dalam ini, ya. iya, iya, Ya katakanlah Dewan Kehormatan, ya ada organisasi pengurus iya, harian, ada Dewan iya, Penasihat, itu kan. iya, Jadi saya melihat ya kalau secara kebersamaan mesti kita iya, undang tokoh-tokoh yang iya, punya pandangan ya gitu ya. Saya iya, melihat ya kalau sekarang seperti Pak Karnilias dia kan juga iya, iya, sesepuh di PWI, bisa kita undang iya, beliau iya, ya. Kemudian iya, juga bisa kita undang Pak Nuh Hatumena umpamanya. iya, iya, Ya kalau dulu kan ada Pak Yakub ya, Yakub iya, Tama. Sekarang kan memang iya, yang tua-tua itu tidak berapa orang lagi. Dan kalau dulu iya, itu kan dia memang punya media yang besar, yang berpengaruh, gitu ya. iya, Tapi kalau iya, sekarang kan udah sama besar semua itu. Jadi kalau iya, iya, menurut iya, saya iya. memang harus urun rembuk ya kita undang ya seperti Pak Iya, Bambang kan mantan sekjen, perlu juga diminta iya, pandangannya iya, oleh pengurus sekarang itu ya, duduk bersama-sama iya, ya, ada pengurus harian siapa iya, yang mewakili, kemudian juga ada dari iya, Dewan Kehormatan ya, kemudian ada Dewan iya, Penasihat kan juga ada Bang Ilham itu ya. iya, Jadi iya, ya banyak itu tokoh-tokoh yang perlu kita minta iya, pandangan-pandangannya bagaimana menyelesaikan PWI saat ini. Namun itu harus iya, kita sepakati Pak Bambang, apapun yang akan iya, diambil ya keputusan apapun yang akan ditelurkan di pertemuan itu harus kita terima bersama itu ya. Tapi kalau iya, umpamanya mau melengkapi juga bisa diundang beberapa tokoh wartawan di daerah gitu ya yang bisa iya, memberikan pandangan. Dari Aceh dulu kan iya, saya masih ingat tuh ada wartawan Kompas Pak Samsul Kahar ya. Orang iya, iya, orangnya iya, eh, iya, Pak Wamen ini ya. Itu iya, kan
Iya, beliau masih hidup saya dengar ya, bisa juga minta pandangan. Karena beliau Ya. juga ketua PWI di Aceh dulu 2 periode itu Pak Bambang, seingat saya. Betul, betul. Ya, Iya ada Pak betul. Yazid juga Ya, kalau tidak salah saya masih hidup di Sumatera Utara. iya, Ya, kalau Pak Muslim iya, Kawi mungkin dah meninggal, ada Pak Rida Kaliamsi juga ada Pak Dahlan Iskan ya, juga itu kan yang ya, bisa ya, kita minta ya, pandangannya ya. ya, Kemudian ya saya nggak tahu Pak Alawi Hamu apa masih sehat atau bagaimana ya. iya, Kalau iya, di Kalimantan iya, Selatan ada Pak Pangeran ya, Rusdi iya, Effendi ya kan. Saya rasa iya, beliau-beliau itu punya pandangan semua itu ya. Termasuk iya, juga dari iya, Jawa Tengah dan Jogja. Ada juga dari Jawa iya, Barat gitu ya. Saya rasa banyak iya, tokoh-tokoh yang iya, saya rasa sangat prihatin dengan kondisi PWI hari ini. iya, Saya rasa beliau itu bisa iya, memberikan pandangan gitu ya. iya, Jadi iya, ini terserah siapa yang memprakarsai ya. Tapi tentu ada pihak yang iya, netral yang memprakarsai. Tapi iya, kalau Dewan Kehormatan iya, nanti mungkin curiganya ada ya dari pengurus harian. iya, Kalau pengurus harian juga begitu ya. iya, Ya penasihat juga begitu. Karena ini sudah iya, sama besar semua Pak iya, Bambang. iya, Jadi harus ada iya, yang netral, yang tua, yang menengahi untuk iya, urun rembuk iya, ya dengan kondisi PWI hari ini. Nah, kemudian iya, kalau secara aturannya ya, kalau secara aturan kan tentu ya seperti apa yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Tentu kita merujuk kepada PDPRT ya, kode hmm, perilaku ya kan. iya, Jadi ya kalau secara legalitasnya, normatifnya iya, tentu kalau iya, melanggar PDPRT kan ya harus diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan iya, itu ya. Apakah dia melanggar iya, PD, PRT, kemudian juga KPW ya. Itu kan iya, sudah ada dicantumkan di dalam eh, aturan-aturan organisasi. Jadi ketika iya, sekarang Dewan Kehormatan menjatuhkan sanksi, ya dia kan mengatakan bahwa Henry melanggar aturan iya, karena merombak iya, susunan Dewan Kehormatan. Ya. Nah, iya, lalu saya dengarkan Pak iya, Henry mengatakan bahwa ya itu saya lakukan karena sudah ada rapat gabungan iya, diperluas yang betul, memberikan wewenang iya, kepada saya untuk merombak pengurus. iya, Tapi saya nggak tahu juga rombak pengurus ini apa iya, pengurus harian atau juga termasuk Dewan Kehormatan. Ini kan tidak jelas. Sehingga dia menjangkau ke Dewan iya, Kehormatan kan. Nah, iya, jadi ya iya, kalau menurut secara baik, PDPRT itu kan memang kalau iya, terjadi kekurangan anggota di Dewan Kehormatan itu kan memang kewenangan hmm, daripada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan lah iya, yang akan bersidang, yang akan menentukan, yang akan nah, memilih gitu kan. iya, Jadi ini iya, ada baik, miss-nya antara iya, pengurus harian dengan Dewan Kehormatan gitu ya. Nah, ini yang iya, muncul sekarang sehingga iya, ya baik, ketua umum diberhentikan iya, gitu ya. Ya, iya. Pak Basril, ini malah sudah agak berkembang lebih jauh karena Saudara Syed Iskandar Shah, mantan sekjen yang juga diminta berhenti dan sudah mengundurkan diri, itu mengajukan gugatan di pengadilan. Jadi ini satu soal. Kemudian ya, soal yang lain, antara lain yang ditemukan Pak Sasongko, kalau masalah tidak selesai, yaitu kembali ke provinsi-provinsi dan itu KLB. Nah, ya, apa pendapat Pak Basil terhadap ini? Karena kalau menurut saya KLB ini selain biayanya juga akan menjadi apa sangat besar, menjadi beban siapa karena pengurus pusat kan apa yang dipersoalkan pengurus pusat gitu ya kalau dia harus menyelenggarakan itu dan mungkin juga agendanya bisa bergeser ke banyak macam-macam yang bisa dipersoalkan. Ada nggak solusi di luar itu, di luar pengadilan dan di luar KLB menurut Pak Basril? ya. Tapi saya katakan tadi Pak Bambang, bahwa memang ini harus ada yang lebih tua untuk menyelesaikan kalau secara kebersamaan. Tapi kalau lewat pengadilan, ya saya udah beberapa kali masuk ke pengadilan ini Pak Bambang. Jadi kalau Ya, gugatan itu, ya saya rasa tidak ada yang menang itu ya.
Ya. Dan saya ingat dulu ketika saya diberikan surat pemberhentian itu, ketika kami membuat penjelasan, mengajukan keberatan, itu dikatakan oleh pengurus pusat bahwa ini masalah organisasi. Ya, saya sebenarnya pada waktu itu bisa aja mengajukan gugatan, tapi saya nggak mau ribut lah. Ya. Nggak mau saya Ya. PWI ini ya sibuk dengan urusan-urusan seperti ini saja. Ya. Tapi kalau Ya. saya memang dengar bahwa Said mengajukan gugatan, ya. Ya. Ya, jadi kalau mengajukan gugatan ini kan panjang, Pak Bambang. Kecuali Ya. pidana ya. Ya. Kalau perdata itu Ya. bisa 10 tahun, Pak Bambang. Saya sudah mengalami itu. Ya. Ya, jadi ya saya bukan apa-apa. Nanti kan pengacara yang apa ya, yang Ya. maju gitu ya. Ya Iya. kan? Iya. Kalau istilah orang kan satu Iya. jadi bara, satu jadi abu gitu kan. Ya, itu akan panjang ya. Ya. Umpamanya saya mengalami itu, Pak Bambang. Ya. Umpamanya hari ini sidang, yang satu nggak hadir, Ya. tunda lagi sidang. Ya. Tunda. So Ya. yang satu nggak hadir, ya kan? Karena Ya. alasan macam. Karena ini bukan pidana, Pak Bambang. Ya, kalau pidana orang Ya. bisa menjadi tahan ya, nggak bisa apa. Ya. Jadi ini memang Ya. minta pengertian orang. Ya. Jadi hari ini sidang, Ya. diundur lagi. Ya. Besok sidang diundur lagi, ya, sampai beberapa Ya. kali itu. Ya, Ya. sesudah itu nanti katakanlah kalau ada putusan pengadilan, pihak yang kalah bisa Ya. lagi ngajukan ke pengadilan tinggi, Ya. ya kan? Sudah diajukan pengadilan tinggi, Ya. ya sidang lama begitu lama kan, Ya. begitu lama. Kalah Ya. lagi diajukan Ya. lagi ke Mahkamah Agung, ya. Ya. Tiba di Ya. Mahkamah Agung bisa lagi dia adakan kasasi. Ya. Ya. Betapa lama itu kalau kita Ya. cara masalah hukum ya. Dan Ya. ini akan ya ini sekarang kan kita organisasi profesi ya. Kita bukan Ya. dibentuk oleh negara, Pak Bambang ya. Ini akan Ya. membuat PWI ini redup ya di mata Ya. pemerintah, nanti di mata mitra ya. Kalau kita berkelahi terus ya, mana yang mau dipegang oleh pemerintah nanti? Atau apa namanya ya mitra-mitra kita lah ya. Termasuk dampaknya juga ke daerah ya. Sekarang kan dengan Undang-Undang Nomor 40 ini orang kan bebas membuat organisasi kewartawanan. Iya, Ya. iya. Boleh, Iya. ya. Apalagi yang diakui Dewan Pers nanti bisa umpamanya anggotanya 500 orang. Kemudian berada di provinsi setengah tambah satu. Kalau sekarang 38, 19 saja dia ada di provinsi, dia sudah punya hak untuk mengajukan organisasi profesi, katakan profesi wartawan gitu ya. Itu akan muncul nanti Pak Bambang kalau ini ya tidak berkesudahan gitu ya. Kalau ini berkepanjangan gitu ya. Jadi saya lihat jalan yang ditempuh oleh Said ya, saya rasa itu bukan jalan terbaik ya untuk menyelesaikan PWI. Nanti kan bisa pihak yang diadukan sekarang itu bisa juga mengajukan celah, bisa juga dicarikan nanti ya pasal-pasal ya yang apa namanya yang bisa merugikan dirinya gitu ya. Paling tidak perbuatan melawan hukum, gitu kan? Atau perbuatan tidak menyenangkan, bisa kan? Nah, jadi akan panjang, Pak Bambang. Ini akan kemelut terus, gitu baik. ya. Ya, Pak Basril, terakhir apa kemungkinan atau apa bisa sampai ke penyelenggaraan kongres luar biasa? Ya, kalau saya baca kan PDPRT itu memang KLB itu kongres luar biasa itu bisa dilaksanakan pertama ketuanya dijadikan tersangka atau terdakwa gitu ya. Kemudian ada permintaan 23 dari pengurus provinsi se-Indonesia. Tapi kalau umpamanya diberlakukan pemberhentian terhadap ketua umum, kalau ketua umum tidak jadi anggota, otomatis dia tidak bisa jadi ketua umum, ya kan? Kalau dia tidak menjadi ketua umum, ya tentu dia juga tidak punya wewenang juga. Kemarin saya dengar apa yang disampaikan oleh Pak Henry bahwa dia sebagai ketua umum yang bisa memerintahkan ketua bidang organisasi, ya, bukan dari Dewan Kehormatan. Tapi saya pikir Dewan Kehormatan kan punya kewajiban juga. Punya kewajiban begitu dia berhentikan ketua umum,
ya dia harus bertanggung jawab juga terhadap kelangsungan Ya. organisasi ini. Makanya saya tidak tahu Oke. apa ada aturan atau bagaimana, sehingga dia Ya. menugaskan kepada ketua bidang organisasi untuk mempersiapkan KLB gitu ya. Tapi apakah Ya. itu jalan atau bagaimana ya? Ini kan sedang terjadi juga pergulatan Baik. ya. Adu kekuatan sekarang Oke. ini Pak Bambang ya. Baik. Ya, Baik. saya menginginkan ya, Terima kasih. Ya. saya menginginkan Pak Bambang Ya. agar ini Ya. diselesaikan secara ya Ya. kebersamaan lah ya. Kalau tidak Ya. ini akan Oke. berlanjut, akan hancur Ya. misalnya itu. Ya. Ya, Pak Ya, Bambang. jadi boleh saya saringkan pendapat Pak Basir ini diselesaikan secara kebersamaan dengan melibatkan tokoh-tokoh senior Ya, yang ya. Nah, yang masih pantas lah untuk didengarkan. Gitu Pak Basril ya. ya, ya. Kalau Oke, enggak masalah hukum lagi baik. Pak Bambang. Kalau masalah hukum itu akan Ya, panjang kan? Ya, makanya ya kalau ya, kalau bisa ya dicari jalan keluar dengan difasilitasi oleh para senior. ya. Terima kasih sekali Pak Dr. Insinyur Basril Basar MM, wartawan senior Sumatera Barat yang sudah memberikan berbagai saran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang berkembang di pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia PWI. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang.